Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita sudah masuk ke sesi keempat. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai tentang strategi dalam e-bisnis. Pertemuan keempat ini saya akan bahas tentang strategi dalam e-bisnis. Nah, strategi bisnis ini adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari tujuan strategi bisnis tersebut. Nah, strategi bisnis ini merupakan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam melakukan atau melaksanakan bisnisnya. Strategi bisnis dapat mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, likuidasi, dan joint venture. Nah, ada beberapa strategi yang akan kita siapkan dalam melakukan bisnis tersebut. Nah, tingkatan strategi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkatan korporasi, yaitu merupakan strategi perusahaan yang memiliki saham atau beberapa dari perusahaan lain. Lalu, tingkatan dari multidivisi, yaitu merupakan strategi yang terjadi pada divisi, tingkat divisi atau unit divisi, dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Lalu yang ketiga, tingkat fungsional dari optimalisasi produktivitasnya, sumber daya, dan juga memberikan nilai yang terbaik untuk kebutuhan dari pelanggan atau customer. Dan yang keempat, tingkat operasional. Merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Nah, manajemen strategi adalah merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan dan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan implementasikan oleh seluruh jajaran yang ada di suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah dirancang dari awal. Nah, ada beberapa karakter manajemen strategi, yaitu yang pertama, berorientasi untuk masa depan. Lalu yang kedua, berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks. Yang ketiga, kebutuhan dan kejelasan tugas yang sangat tinggi. Seiring perubahan yang terjadi, kadang batas-batas tugas menjadi tidak jelas. Yang keempat, proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial yang lainnya. Yang kelima, ada target waktu yang jelas. Yang keenam, memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak. Nah, ada juga beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kita mencapai manajemen puncak, yaitu yang pertama, menentukan visi dan misi. Jadi visi dari awalnya seperti apa, misinya seperti apa, lalu mengembangkan profil perusahaan. Yang ketiga, mengenalkan produknya. Apa produknya? Produk, jasa, barang, atau apapun. Yang keempat, analisis kekuatan. Apa yang akan menjadi kekuatan kita analisis, dan kita menekankan dari yang menjadi kekuatan kita. Lalu mengidentifikasi beberapa pilihan, membuat rancangan bukan hanya satu tapi beberapa. Yang keenam, memilih pilihan yang tepat. Yang ketujuh, sasarannya jangka panjang. Yang kedelapan, memperhatikan pentingnya operasionalisasi. Yang kesembilan, memperhatikan dari sumber daya manusianya. Yang ke-10, teknologinya. Yang ke-11, bentuk, tipe, dan struktur organisasi. Yang ke-12, menciptakan suatu sistem pengawasan atau audit dari yang sudah dijalankan. Yang ke-13, penilaian terhadap sistem. Yang ke-14, menciptakan umpan balik. Nah, strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis itu sendiri. Namun, dalam e-bisnis, strategi bisnis tersebut sangat dipengaruhi serta dapat dikembangkan dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan dari bidang IT. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menjalankan strategi e-bisnis tersebut. Adalah yang pertama, 2 langkah, yaitu 1 langkah strategi, yang kedua tahapan analisis. Nah, dari tahapan strategi ini memiliki 3 tahapan lagi, yaitu yang pertama, perumusan strategi, di mana perumusan strategi itu adalah
pengembangan dari rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari sisi kelemahan perusahaan seperti apa, lalu diperbaiki dan dikuatkan dari segi yang menjadi kekuatan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan, misalkan melalui pengembangan program, anggaran-anggaran dana atau anggaran budgeting, dan prosedur dalam melakukan tindakan bisnis tersebut. Yang ketiga, dari tahapan strategi adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi adalah proses atau aktivitas dari perusahaan ini dievaluasi, dianalisis, dan juga dipantau bagaimana kinerjanya sudah sesuai belum dengan hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua, tahapan analisis itu menjadi perhatian terakhir, yaitu bagaimana kita menganalisis dari segi eksternal, contohnya dari lingkungan eksternalnya, lingkungan kerjanya, lingkungan sosialnya, di mana apakah ada beberapa hal atau kelompok yang sangat mempengaruhi berjalannya strategi ini. Lalu analisis internal dari strukturnya, bagaimana perusahaan menjalankan strategi ini, lalu budayanya seperti apa, lalu sumber dayanya. Ya, sumber daya bisa berupa aset atau bisa berupa SDM, di mana mempengaruhi yaitu sumber daya manusia juga, di mana apakah sudah sesuai dengan yang hasil kerja yang diharapkan. Nah, beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh bisnis, yaitu yang pertama adalah menggunakan metode atau SWOT analysis. SWOT analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek, atau bisa disebut dengan S dari strengths, W-nya dari weakness, O-nya opportunities, dan T-nya threats. Jadi, di mana keempat faktor ini adalah yang sangat membentuk atau sangat mempengaruhi dari metode analisis SWOT ini. Kita bahas satu-satu. Misalkan contohnya penggunaan analisa SWOT pada toko elektronik Berkah Jaya yang misalkan sudah menggunakan IT dalam sistem jual beli produk yang ada di tokonya. Yang pertama, strength atau kelebihan atau kekuatan. Nah, pertama, toko Berkah Jaya ini misalkan sangat mudah diakses dalam mendaftar atau menjual, memasang iklan atau membeli. Yang kedua, gampang ditemukan, misalkan ya, karena memiliki page rank yang paling tinggi. Pada saat di search engine dia akan muncul. Lalu yang ketiga, tampilan dan toolbar yang mudah dipahami dari kategori sampai keterangan detail lainnya. Yang keempat, tampilan seperti penawaran, fontnya, tata letak sudah bagus dan tepat. Lalu kini sudah memiliki aplikasi berbasis mobile ya. Lalu apa segi dari weakness atau kelemahannya? Kelemahannya mungkin toko Berkah Jaya ini masih menggunakan bahasa Indonesia. Websitenya hanya masih secara nasional, belum mampu untuk go internasional. Nah, ini menjadi pertimbangan nanti rancangan ke depannya. Lalu, apa yang menjadi kelemahannya lagi? Contohnya sangat rawan akan penipuan, karena semua informasi dapat dipublikasi dengan sangat mudah dan gratis. Mungkin bisa dipakai oleh toko-toko yang lain dengan, oh ternyata dia harga jualnya dengan spesifikasi segini, dia akan segini ya. Jadi mungkin pesaingnya bisa, saya mau untungnya sedikit aja, jadi bisa menghancurkan dari harganya juga. Lalu peluang atau opportunities-nya. Yang pertama, karena kita sudah berbasis website, contohnya dibalas secara nasional, jumlah penduduk Indonesia ini sangat luas, jadi peluang untuk membelinya itu juga banyak ya. Lalu peluang apa lagi? Peluang mudahnya akses informasi ya, karena sekarang sudah berbasis online. Lalu sifat penduduk Indonesia biasanya masih konsumerisme atau masih pengguna ya. Dan yang terakhir, apa yang menjadi threat atau ancaman? Yang pertama, adanya ancaman penyediaan iklan gratis atau ancaman dari para hacker untuk aplikasi yang sudah dibuat. Nah, contoh penggunaan analisa SWOT ini telah digunakan dalam IT jual beli produk yang ada di tokonya ya. Nah, ada juga beberapa strategi yang kita pakai untuk menghadapi kompetisi.
yaitu ada 8 strategi. Yang pertama ada cost leader strategi, different strategi, focus strategi, growth strategi, alliance strategi, innovation strategi, internal efisiensi strategi, customer oriented strategi. Nah, di mana di sini contohnya dari cost leader ya. Apa sih TI ini digunakan misalkan dalam perusahaan buy.com atau friendsland.com, ebay.com ya, di mana mengurangi biaya secara substansial, lalu biaya proses bisnisnya juga. Nah, apa strateginya? Penyusunan harga tawar-menawar. Jadi bisa dilakukan tawar-menawar online, lelang online sampai di batas yang diharapkan. Manfaatnya apa? Garansi harga termurah, pembeli ikut menentukan harga, pelelangan dari harga. Lalu different ITI juga digunakan untuk mengurangi keunggulan dari para pesaing. Misalkan konsumen bisa melihat dari jalur online ini, meningkatkan pangsa pasarnya. Dan untuk growth-nya, yaitu TI digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis dan regional dan global ya, secara luas, di mana peningkatan pasar lebih luas, jaringannya juga lebih luas, di mana pemimpin pasar juga bisa melihat dari penentuannya, misalkan banyaknya juga beberapa konsumen yang tertarik untuk mengikuti market ini atau menggunakan perusahaan tersebut. Atau alliance, di mana TI digunakan untuk membuat organisasi virtual dari rekan kerja bisnis dan mendukung strategi relasi bisnisnya. Misalkan penambahan persediaan secara otomatis ya. Lalu melihat dari stok barang yang kurang, misalkan bisa mencari jalur online ya, dimana pengurangan biaya dan peningkatan penjualan ya. Lalu inovasi di mana TI digunakan untuk menciptakan produk dan layanan-layanan yang baru, mengubah proses bisnis dan menciptakan pasar yang baru. Ada beberapa yang bisa dilakukan, misalkan dengan stok online, diskon online, stock trading, dan juga penentuan mana yang harus diberikan layanan terbaru, atau misalkan yang promo-promo yang bisa dilakukan secara online kepada konsumen. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan keempat ini. Silakan ditinjau kembali, dilihat kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh menghubungi saya dan mengisi di kolom komentar. Terima kasih.